Bismillahirrahmanirrahim. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian inti kita bahwa apa yang kita sampaikan terkait dengan kehidupan manusia mengalami 5 fase secara umum. Fase yang pertama di alam ruh yang sudah kita jelaskan. Maka di alam ruh itu ketika seluruh manusia masih menjadi ruh arwah, maka Allah sudah mengikat perjanjian. Perjanjian yang tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh diselisih, dibantah. Dan pesan Allah Ta'ala ketika sudah mengambil perjanjian bahwa semua manusia mengakui Allah adalah satu-satunya Rabb sesembahan yang ditaati, diibadai dan diikuti sampai dia meninggal dunia. Itu di alam ruh. Dan Allah mengambil perjanjian itu supaya apa? Supaya manusia nanti ketika hidup di dunia mereka tidak melanggar perjanjian. Dengan alasan apa? Lalai, tidak tahu, tidak mengerti. Ini terbantahkan nanti. Maka di antara sebab orang lalai, kita lanjutkan. Di antara asbabu minal ghaflah. Asbabu minal ghaflah, penyebab orang itu lalai, ya. Mereka merasa cukup dengan dunianya, merasa bahagia, merasa tenang, ya, nyaman dengan dunianya, tapi tidak pernah ada keinginan untuk bisa nyaman nanti di akhirat. Tidak ada terdetik dalam hati bisa bahagia nanti di akhirat. Sehingga orang seperti ini akan digelapkan matanya, hatinya dengan urusan-urusan dunia, sehingga akan menjadi cinta dunia yang berlebihan. Hubbud dunya wa karihatul maut. Cinta dunia, benci terhadap kehidupan akhirat atau karihatul akhirah. Takut mati. Jadi orang kalau cinta dunia itu takut mati dia. Ya, itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang bisa menjadikan dia lalai, kenapa? Karena disebabkan orang tersebut mengikuti hawa nafsunya. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, para jamaah Bapak Ibu, maka itu bisa menyebabkan dia lalai. Sehingga orang tersebut akan melakukan berbagai cara demi untuk meraih cita-cita yang diinginkan, meskipun hal tersebut melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi, yang dimana Allah Ta'ala menjelaskan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amru furuta. Sabar Muhammad, sabar. Hendaknya kau sabar ketika engkau bergaul bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah Rabb mereka. Pagi, sore, siang dan malam mereka mengharapkan wajah Allah. Dan janganlah engkau palingkan kedua matamu disebabkan karena ingin mencari kenikmatan dunia. Dan jangan mengikuti, perhatikan, dan jangan mengikuti orang-orang yang kami palingkan hati mereka dari mengingatku, kata Allah. Perhatikan. Jangan mengikuti orang-orang yang kami palingkan, kami sesatkan mereka. Ini larangan dari Allah, jelas? Perintahnya wattaba'u hawa wa kana amru furuta. Tapi ikutilah orang-orang yang aku berikan hidayah. Kenapa? Karena orang-orang yang berpaling dari perintah Allah, mereka mengikuti hawa nafsunya. Dan mereka adalah orang-orang yang dilalaikan dengan kehidupan dunia, dengan urusan-urusan dunianya. Jelas Bapak Ibu? Jadi kadang-kadang kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang memang mereka itu ahli dunia, bukan ahli akhirah, ya ahli maksiat, orang yang senang maksiat, itu orang-orang yang selalu dilalaikan. Kenapa? Karena hati mereka sudah lalai kepada Allah, yang dilalaikan sama Allah, dijauhkan dari Allah. Kalau kita bergaul, berkumpul dengan orang yang tidak pernah mengingat kehidupan akhirat, mengingat kematian, mengingat tentang urusan-urusan yang prinsip agama, maka pasti Allah sesatkan, Allah palingkan. Hati-hati. Jadi kalau kita ini berkumpul dengan orang seperti itu dan kita itu senang, ya,
kita mendukung, kita berpartisipasi dengan orang-orang yang hatinya jauh dari Allah. Hati-hati, secara tidak langsung para jamaah Bapak Ibu, kita juga ikut dilalaikan suatu saat. Kenapa? Karena kita sudah ridho dengan orang-orang yang seperti itu, yang jauh dari agama Allah, jauh dari mengingat Allah, jauh dari ibadah kepada Allah. Ini orang-orang yang lalai. Kenapa? Orang seperti itu, kata Allah, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia lebih mengikuti mempertuhankan nafsunya daripada mengikuti mempertuhankan Allah. Ya, makanya di sini Nabi diperintahkan oleh Allah sabar kalau engkau beribadah dan berkumpul dengan orang-orang yang mereka mencari wajah Allah, ikhlas dalam ibadah, sabar. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang mereka sholat, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin untuk ibadah-ibadah yang lain, itu harus sabar. Kalau kita nggak sabar, apa yang terjadi? Ya sudah, orang yang nggak sabar berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah, orang yang soleh, ahli taat, akan dijauhkan, akan dipalingkan hati mereka. Jelas Bapak Ibu? Banyak. Ketika dulu banyak orang yang semangat ibadah, rajin ya, ngaji, rajin sholat berjamaah dan yang lainnya. Tapi ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang dipalingkan sama Allah hatinya, orang-orang yang senangannya maaf ya, berbuat maksiat, berbuat dosa, apa yang terjadi? Pengaruhnya luar biasa, menjadi futur dia, menjadi lemah dalam beribadah. Akhirnya apa? Akhirnya dia malas untuk mendatangi majelis ilmu, ngaji, ya. Malas untuk mendatangi panggilan Allah, hayyalas shalah ilal falah, ya. Mungkin berat ketika dia mengeluarkan harta untuk bersedekah, ya. Mungkin dia malu berkumpul dengan orang-orang yang taat dan soleh. Itu dipalingkan sama Allah. Naudzubillah, ya. Yang terjadi para jamaah itu. Kita pending dulu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan. Jadi di antara asbab min ghaflah, penyebab daripada ghaflah ataupun lalai, ketika manusia sudah diperingatkan oleh Allah Ta'ala agar jangan sampai lalai. Wala takum minal ghafilin, jangan sekali-kali lalai ya dalam kehidupan dunia ini. Karena bahaya sekali kalau sudah lalai ya sudah. Maka bisa menjadikan orang jauh dari Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Ta'ala. Maka sebab-sebab yang kami jelaskan tadi, yaitu ketika orang sudah mempertuhankan nafsunya, ini menjadikan orang lalai untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, karena nafsu menjadi sesembahan baginya. Nafsu menjadi hal yang perlu, wajib, bahkan harus ditaati, diikuti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya para jamaah Bapak Ibu, asbabu minal ghaflah, penyebab orang itu lalai, ya. Di antaranya yaitu ketika orang itu sudah lebih mencintai keluarga, anak-anak, istri, bahkan hartanya, sehingga sampai dia lupa berinfak, sampai lupa dia sholat 5 waktu, sampai dia lupa untuk bersedekah, beramal soleh, ya, mendatangi majelis ilmu, belajar agama, lupa berzikir, lupa segala-galanya. Maka benar kata Allah Ta'ala, kalau kita membuka di dalam surat Al-Munafikun, surat yang 63, ayat 9-10, yang dibacakan imam tadi ya, di rakaat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang mengaku beriman, jangan sekali-kali harta-hartamu, kekayaanmu yang kau miliki, begitu juga dengan anak-anakmu yang kau bangga-banggakan, yang engkau agung-agungkan, yang engkau tinggi-tinggikan, menjadikan engkau lalai berzikir kepada Allah. Berzikir, zikrullah di sini maknanya luas, menjadikan dia lupa, malas ibadah sholat, menjadikan dia lupa, malas untuk belajar agama, mendatangi majelis ilmu, lupa, malas ya untuk
dia berdoa, lupa, malas, atau jauh dia dari orang-orang yang soleh, atau mungkin dia enggan untuk bersedekah, berinfak, dan yang lain. Apalagi untuk mengkaji Al-Quran, mempelajari, membaca Al-Quran. Ini termasuk zikrullah Ta'ala. Karena lisannya tidak pernah berzikir kepada Allah Ta'ala. Orang yang seperti ini para jamaah Bapak Ibu, yang dimulaikan Allah Ta'ala, bakal menjadi orang yang paling rugi kehidupannya di dunia. Artinya, dicabut keberkahan hidup. Jadi kalau orang itu sudah dilalaikan dengan harta, dengan keluarga, dengan semua aktivitas yang dia kerjakan, maka yang terjadi keberkahan dalam kehidupannya dicabut, keberkahan di keluarganya dicabut, keberkahannya di hartanya dicabut, keberkahannya di pekerjaannya dicabut sama Allah. Gak ada keberkahan sekali, sedikit pun tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah. Makanya oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu, Allah sudah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa aku minas solihin. Hendaknya kalian segera berinfak, bersedekah. Ya. Kenapa? Harta yang Allah titipkan adalah itu bukan milikmu, tapi milik Allah, dan juga milik orang-orang yang memang sudah Allah tetapkan dari kalangan fakir, miskin, anak yatim, duafa, orang-orang yang lemah. Maka ketika kalian menghadapi sakaratul maut, datang kematian, kalian hanya bisa berucap, andai kata, laula akhartani, itu hanya berangan-angan kosong. Andai kata, seandainya, ya Allah, engkau tunda sebentar saja, saya akan melaksanakan ketaatan ibadah kepadamu, ya Allah. Saya akan fa'asaddaku minas solihin, saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang soleh, saya akan rajin belajar, ngaji, baca Quran, sholat 5 waktu, tertib, ini dan itu. Omongan kosong. Ingat Bapak Ibu, nggih? Jadi kalau sudah roh itu sudah mengalami pencabutan dari malaikat maut, atau malaikat maut itu sudah memegang ruhnya untuk ditarik, dilepaskan dari jasadnya di saat sakaratul maut, maka tidak ada kata-kata saya akan ini dan itu, saya akan bertobat, saya akan beribadah. La, kata Allah, tidak akan ditunda. Betul? Sedikit pun tidak akan ditunda sama Allah, karena Allah sudah menegaskan, walai yuakhirallahu nafsan. Ingat, perhatikan, Allah menggunakan kata-kata lan. Lan itu dalam nahwu bahasa Arab, grammarnya adalah harfun nasab. Setiap kata kerja fi'il yang di situ kemasukan harfun nasab di awalnya, itu maksudnya adalah abadi, selama-lamanya, terus menerus, tidak akan pernah. Allah akan menunda ajal kalau itu sudah hadir di situ, sudah datang. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kerugian yang besar, karena ini termasuk orang-orang yang lalai. Berikutnya, para jamaah Bapak Ibu, penyebab asbabu minal ghaflah, orang bisa lalai mengingat, berzikir, ibadah kepada Allah, disebabkan karena dilalaikan dengan apa? Yaitu hobi, permainan, apa saja yang dia senangi. Hati-hati. Apa saja yang dia senangi. Orang senang hobinya dia berolahraga, ya, memacu kudanya. Mungkin dia hobi dengan touringnya, hobi dengan memanjat gunung, ya, hobi dengan renangnya, hobi dengan olahraga, apa saja yang dia senangi. Kalau itu menyebabkan dia lupa, lalai ibadah kepada Allah, naudzubillah min dzalik, maka ini termasuk orang-orang yang betul-betul binasa. Karena Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu yang diberikan oleh Allah, aktivitas sehari-hari yang seharusnya itu bisa mendatangkan kebaikan, pahala, kesolehan dia, dan juga ridha Allah, ternyata sia-sia. Apa yang terjadi? Hari-hari yang dihabiskan ketika dia dilalaikan dengan hewan tunggangannya, dilalaikan dengan touringnya, dilalaikan dengan manjat gunungnya, dilalaikan dengan sepeda sehatnya,
dilalaikan dengan jalan sehatnya, dilalaikan dengan permainan apa saja, olahraga dan yang lainnya, menyebabkan dia lupa. Ini termasuk orang-orang yang kata Allah rugi. Jelas Bapak Ibu? Masuk dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kerugian. Ketika orang sibuk ya dengan permainan badminton, sepak bola, permainan volinya, permainan renangnya, permainan sepeda sehatnya, nunggang kudanya, manjat gunung, dan apa saja hobi yang dia senangi. Ya, sampai dia lupa kepada Allah, tinggalkan sholat 5 waktunya. Bahkan dia tidak pernah hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, apalagi dia menuntut ilmu. Maka orang seperti ini, para jamaah Bapak Ibu, masuk dalam kerugian. Dikasih waktu, dikasih umur, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Rugi tidak? Rugi. Padahal waktunya panjang, ya. Sudah betul-betul diatur sama Allah. Salat 5 waktu sudah diatur. Dia tidak menyempatkan untuk menjalankan salatnya. Jelas rugi hidupnya. Itu para jamaah Bapak Ibu. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang dia disibukkan dengan urusan-urusan peliharaannya apa saja, peliharaan ayam, kuda, sapi, kambing, keledai, onta, itu kendaraan dulu. Kalau sekarang mobil, motor, dan yang lainnya. Yang dia senang mengkoleksi-koleksi apa saja, sampai dia lupa ibadah kepada Allah, ini tanda orang yang betul-betul dalam kerugian, celaka binasa. Kalau dia tidak bertobat, masuk neraka. Naudzubillah. Yang terakhir para jamaah Bapak Ibu, asbab minal ghaflah, sebab-sebab orang itu lalai, yaitu ketika mereka sudah masuk dalam kekufuran. Kalau kita perhatikan, di antara para ulama menjelaskan, orang kalau sudah jatuh dalam kekufuran, mencintai kekufuran, kekafiran, mencintai kesyirikan, mencintai bid'ah, mencintai dosa-dosa besar dan yang lainnya, naudzubillah, ini masuk dalam kelalaian. Maka para jamaah Bapak Ibu, kalau kita lihat orang yang dia senang dengan amal-amal kesyirikan, ya, amal-amal bid'ah, khurafat, takhayul, bahkan senang dengan perbuatan maksiatnya dia. Ini merupakan orang-orang yang betul-betul sudah dilalaikan, sudah disesatkan sama Allah, dan dia orang yang dimurkai hidupnya, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kita perhatikan, di antara kebanyakan manusia, mereka itu syukur atau kufur. Kalau kita lihat, ya, kita timbang berdasarkan standar parameter syariat Al-Quran dan hadis Nabi. Kebanyakan orang hidup itu kufur atau syukur? Yakin? Bagus, benar. Standar syariat Al-Quran dan sunnah Nabi dan ijma' para ulama mengatakan aksarun nas la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah alias kufur. Mana dalil yang menguatkan? Kita buka di dalam surat An-Nahl ayat 83, surat yang ke-16. Allah Ta'ala berfirman, ya'rifun ni'matallah summa yungkiruna wa aksaruhumul kafirun. Jelas Bapak Ibu? Perhatikan ayat ini. Mereka mengetahui nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan. Contoh, nikmat sehat. Nikmat apa bukan? Sehat, dikasih sehat. Selama sehat malah dirusak dengan berbagai minuman-minuman, makanan yang itu bisa merusak tubuhnya, merusak kesehatannya, atau merusak badannya, merusak fisiknya dengan makanan minuman yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, khamr, ya, ataupun makanan-makanan yang haram, babi dan sejenisnya yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dirusak, ya. Atau fisiknya juga dirusak, badannya dirusak, ditato, ya. Kemudian
dirubah-rubah, diganti-ganti dengan operasi dan yang lain. Karena kurang bersyukur Pak Bu, nggih. Wanita yang merasa kurang cantik dipercantik dengan operasi. Laki-laki yang merasa kurang tampan dibuat lagi lebih tampan, dioperasi lagi. Begitu. Ada yang sudah dikasih sama Allah badan yang bagus, indah, bersih, digambar-gambar, ditato. Kurang lagi, pengen bergambar ya. Apalagi gambarnya monyet. Nah itu. Padahal dia bukan monyet kan gitu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini begitu naif sekali manusia itu. Kenapa? Ya begitulah kata Allah. Tidak mau bersyukur, sebaliknya kebanyakan kufur. Sebaliknya dikasih waktu, umur panjang. Dia sudah mulai masuk umur 40, 50, 60, 70, 80. Yang seharusnya orang itu kalau sudah mulai umur 40 ke atas, apa yang harus dilakukan? Mempersiapkan bekal, persiapan mati. Orang itu kalau sudah dikasih umur 40 ke atas, persiapan bekal untuk menyambut kematian, betul? Nah ini tidak. Dikasih umur 40 lebih, sampai mungkin, maaf ya, ada yang 100 tahun mungkin. Orang yang seperti ini belum bertobat kepada Allah, belum sadar. Banyak mereka. Merasa kenapa? Wah, kita nikmati hidup di dunia ini. Katanya, semboyan orang-orang fasik, orang dolim itu, di dunia, apa? Bernikmat-nikmat, berfoya-foya. Nanti matinya masuk surga, betul? Iya. Ya nggak betul. Jadi orang yang semasa hidupnya mereka bernikmat-nikmat, mereka berfoya-foya, mereka bermaksiat, mereka bersantai-santai, tidak pernah berkorban, tidak pernah berjuang, tidak pernah dia berusaha untuk mempersiapkan bekal menghadapi kematiannya, menyongsong kehidupan yang abadi di akhirat. Orang yang seperti ini, kata Allah, orang yang paling celaka hidupnya, manusia yang paling buruk. Dikasih umur panjang, tapi umurnya tidak berkualitas. Dikasih hidup yang lama, tapi tidak memberikan kualitas manfaat. Ini manusia yang paling buruk. Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Tirmidzi, syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling buruk di muka bumi ini, Bapak Ibu ya, yang paling jelek, yang paling hina, kasih umur panjang, ya, umurnya panjang, hidupnya panjang dia, bisa melewati 60. Nabi 63, dia bisa 70. Nabi 63, dia bisa 80. Bonus kan? Bonus gak? Bonus. Padahal Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina ila sitin wa sab'in wa aqallu mayazuzu dzalik. Dalam hadis Ibnu Majah, umur umatku itu perkiraan, kata Nabi, mereka antara masuk 60-70. Yang mereka bisa melewati sukses lebih dari 60-70 sangat sedikit sekali, kata Nabi. Artinya melewati kematian. Lebih dari 60-70, kata Nabi, umur umatnya adalah sedikit sekali. Ya, seandainya orang dikasih bonus lebih dari 60-70, itu sebenarnya peringatan dari Allah, betul nggak? Peringatan, hati-hati. Jadi saya nasihatkan pada pribadi dan pada para jamaah, siapapun orang yang dikasih umur lebih dari 60-70, itu sudah menjadi peringatan dari Allah, dan Allah tidak akan memberikan udzur nanti pada hari kiamat. Alasan apapun tidak akan diterima sama Allah. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang dilalaikan dengan kekufuran, kesyirikan, amal-amal yang bisa merusak imannya, bahkan membatalkan imannya, ini orang-orang yang sangat-sangat paling celaka di dunia. Kita buka di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-106 sampai 108. Ini dari terakhir penjelasan kita. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran,
Di pertengahan dimulai walakin man saraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum 'adzabun 'adzim. Apa kata Allah? Akan tetapi orang-orang tersebut mereka lebih lapang dada dengan kekafiran. Ya. Jadi lapang dada itu lebih menerima kekafiran. Jadi mereka lebih mendukung, lebih senang dengan amal-amal kekufuran, kesyirikan, bid'ah, bahkan dosa-dosa besar sekalipun. Orang seperti ini kata Allah, fa'alaim ghadabu minallah. Pantas mereka mendapatkan murka atau laknat dari Allah Ta'ala. Jelas Bapak Ibu? Walahum adzabun adzim. Mereka akan mendapatkan sisa yang berat nanti pada hari kiamat kelak kalau mereka tidak bertobat. Cirinya bagaimana? Dalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Orang tersebut lebih mementingkan, lebih memprioritaskan, lebih mencintai dunia. Perhatikan, lebih mencintai dunia daripada kehidupan akhirat. Jadi nanti kalau dia dihadapkan dua urusan, contoh ini ya, kita buat ya contoh ilustrasi. Ini ada urusan dunia, ini ada urusan akhirat, urusan agamanya. Nah, orang yang cinta dunia, ini kelihatan. Dia akan lebih mengutamakan urusan-urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Contoh, ketika dia sedang sibuk dengan jual beli, perniagaan, bisnisnya, Allah panggil. Allah manggil dia. Hayala sholah, hayalal falah. Ya. Apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah merespon dengan baik panggilan Allah. Adzan, ganggu. Lebih baik cari fulus sebanyak-banyaknya. Penting nih bisnis. Adzan nomor sekian. Sholat nomor sekian. Yang penting bagaimana cari harta sebanyak-banyaknya. Jelas Bapak Ibu? Ini ilustrasi orang yang cinta dunia. Istahabud dunya 'alal akhirah. Lebih mengutamakan mencintai dunia daripada kehidupan akhirat. Apa kata Allah Ta'ala? Maka orang yang seperti itu tidak pernah diberi petunjuk oleh Allah. Jelas? Jadi sarana untuk mendapatkan hidayah apa? Cinta akhirat. Jelas? Ya? Lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Ini tandanya orang dikasih hidayah sama Allah. Kalau orang tidak mau diberi hidayah, ya sudah, dia cinta dunia daripada kehidupan akhirat. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, begitulah apa yang kami sampaikan terkait dengan asbab minal ghaflah. Ini sudah cukup selesai. Insyaallah yang akan datang kita akan menyampaikan bab yang kedua adalah fase kehidupan manusia di alam rahim atau kandungan, ya. Akan kita jelaskan secara jelas, ya, sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan perkataan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna